Penangkapan Giorgio didasari atas dugaan kepemilikan dan penggunaan barang mewah palsu atau Papio. Penangkapan terhadap 2 orang tersangka masing-masing berinisial S dan penegasan penangkapan. Roy Suryo, mampus sama dokter Tipa nih. Oh, ini lagi viral banget ini, guys. Seorang juru parkir di Brebes yang berhasil menggagalkan pencurian uang 3,6 miliar rupiah sebanding dengan ucapan terima kasih yang hanya 100.000. Lawan tak dianggap nenek jukir yang gagalkan pencurian Tadi habis dari pasar. Ini legit banget larinya. Makan, minum, berak, pacaran, nge-live di rumah Mau Ruben. kondo ini. Ruben pakai mobil Ruben. Mau kondo tingkat dewa. Gitu ya. Jadi jangan campurin please ya kan. Kalau aku sendiri, mami aku buat di rumah. CEO gaya-gayaan pakai jam palsu. Yang aslinya Habis sih CEO yang palsu. itu aslinya 2,6 M. Digoreng netizen. Tolong cari ini mie apa? Kemarin kopi, mineral. yang pertama kali tergila-gila sama Joe tuh Wendy. Bagong. Tuh kakak lu sendiri yang bilang ternyata yang gatal puki besinya itu kau. Tahu duitnya? Enggak lah, 200 juta kan. Nyindir lagi dia, guys. Yang dibilang RO angkat dari lumpur sebetulnya veteran ya. Kau bersyukur ada perempuan yang mau menerima kau apa adanya walaupun kau tulang Banci kaleng ini, guys. Yang toksik selama ini guys, tuh kalian lihat sendiri. Apa maksud dari statementnya coba? Jahat itu, guys. Kamu bantuin aku jualan ya? Kamu bantuin aku jualan ya. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Jadi kita akan membahas video viral dan heboh nih guys. Jadi ada 3 topik yang lagi hot ini guys. Ya, yang pertama biasa Papi Mio Mama Mio. Yang kedua ini Roy Suryo sama Dokter Tipa sudah diciduk guys. 13 tahun kasus ijazah Jokowi ini nggak selesai-selesai. Sekarang ini yang keluar-keluar terus selama ini sudah diciduk, sudah ditangkap. Yang terakhir, seorang nenek-nenek membatalkan pencurian guys. 3,6 miliar, tapi cuman dikasih imbalan 100.000 guys. Waduh, parah-parah. Coba kalau nggak ada nenek-nenek itu, hilang duit itu nangis darah orangnya. Tapi cuman ngasihnya 100.000 guys. Waduh, bener-bener parah guys ya. Jadi yang pertama ini guys, kita membahas Papi Mio Mama Mio. Katanya guys, penghasilan Sarwenda setengah jam 200 juta katanya. Ternyata sebulan cuma 134 jutaan sebulan. Jadi Sarwenda ini banyak berbohongnya guys deh ini. Mungkin mau saling panasin tadi kan. Katanya 200 juta, cuy. Cuma setengah jam. Ternyata sebulan itu cuma 134 juta sekian lah. Sebulan itu. Itu juga kalau ada event. Kalau nggak ada event ya mungkin di bawah itu guys. Jadi nggak usah lama-lama guys. Kita saksikan dulu aja guys videonya guys. Ini dia videonya. Ini nih penghasilan Sarwenda dari live nih aku tunjukin ya. Jadi ini nih aku Katanya ambil dari akunnya 200 juta Sarwenda setengah jam. Dan ini adalah penghasilan tanggal 9 Mei sampai dengan 8 Juni. Yaitu GMV sebesar 1,5 miliar. GMV ya guys, GMV ya, bukan keuntungan, tapi omset. Dan dari 1,5 miliar ini dia dapat komisi 8,99%. Mari kita hitung ya, 1,5 miliar kali 8,99%. 134.850.000 itu sebulan. Kebanyakan dapatnya itu kayaknya memang dari live event ya, event Katanya gajian, BIP gajian itu setengah jam 200 juta. per bulan. Aduh, Itu bohong. biasanya event BIP gajian atau gajian sale. Secara grafik emang ini hari-hari banyak yang ngesot penghasilannya, tapi begitu event langsung lompat naik. Gajian. Jadi sebulan ya guys, segitu tadi sebulan. Jadi penghasilan komisi live dari akun Sarwenda Official Mei Juni adalah 134 juta. Hajar, Mukondo. Habisin semua. Very good. Very good katanya. Enggak, dua-duanya sama. Yang ini lebih manis, yang ini lebih asin mestinya. Gawat, gawat Coba ini aja. guys. Udangnya sih seger banget sih ini. Ya aku tadi habis dari pasar. Seger banget udangnya katanya. Larinya. Nah,
Bonus sekali dimasakin kayak gini. Makan di rumah Ruben. Hari makan, minum, berak, pacaran, nge-live di rumah Ruben. Konten pakai mobil Ruben, pakai kulkas Ruben, pakai rumah Ruben, pakai sofa Ruben, pakai listrik yang dibayar oleh Ruben. Mondar-mandir ala CEO diantar pakai supir yang digaji sama Ruben. Mandi, berak, pipis di kamar mandi yang tagihan airnya dibayar oleh Ruben. Laki-laki model gini tuh gak punya malu, gak punya harga diri. Nah, Aku udah ada budget gak anak punya sendiri, harga diri guys. gitu ya. Jadi jangan dicampurin please ya kan. Nggak ada, tolong ya guys, budget anak sendiri ya. Kalau aku Gak mungkin sendiri, dipisahin. mama aku buat di rumah ya semuanya juga aku beli sendiri guys, udah. Aku ada pantun tau buat kalian berdua. Kalian Barcelona, aku Madrid. Iya. Kalau kalian udah bersama-sama, kenapa nggak married? Tuh, jangan kumpul kebo terus. Dikabarkan sebagai kekasih baru Sarwenda, Giorgio Antonio dilaporkan telah diamankan oleh pihak kepolisian. Penangkapan ini merupakan buntut dari penyelidikan mendalam setelah netizen dan pihak hukum menguliti latar belakang pria yang akrab disapa Gio tersebut. Penangkapan Giorgio didasari atas dugaan kepemilikan dan penggunaan barang mewah palsu atau barang tiruan, counterfeit goods ilegal yang merugikan merek dagang internasional. CEO gaya-gayaan pakai jam palsu. Hajar bu. Yang aslinya sih, yang pantek-pantek itu aslinya 2,6 M, CEO pun pakai. Gila. Dan itu si janda gatel terpesona dengan jam palsunya. Syukurin lo, syukur lo jendes. Kalau lumpur mantap aja dapatnya lumpur ya, walaupun merasa, wow, gue dapat yang keren nih, barangnya bagus nih. Palsu. Makan tuh janda. Habis kopi-kopian, habis kacang-kacangan, larinya kemana? Ke jam. Maksud aku gini loh, kalau kau pengen kelihatan kaya, jangan dipaksakan gitu. Jangan sok-sokan memaksakan diri. Mending kau pakai jam-jam murahan, tapi real gitu, asli gitu. Jangan dipaksakan, please. Kayak misalnya pakai jam yang 200 ribuan, tapi asli brandnya. 1 jutaan, tapi asli. 2 jutaan, asli. 8 jutaan asli. Jangan kau paksakan harga mahal terus brandnya udah speak up. Malu. Aduh, pagi-pagi suka nih sama dia nih. sudah buat kerjaan. Netizen, Komenannya tolong itu cari mantap. ini apa? Kemarin kopi, mineral-mineral, kacang-kacang, mie. Sekarang tugas kita. Cari tahu ini mie apa. Tuh, kalian dengar percakapannya si Hompi Pak Alium Gambreng nih. Waktu itu pas benda lain punya juga 2 kali, jadi boleh 2 kali dong. Kalau lagi kerja nggak dihitung ya? Berasa lah si Talia ini ya, udah kena doktrin nih. Si Talia ini ala-ala minta izin ke si Hompi Pak Alium Gambreng. Berasa nih si Hompi Pak ini yang lahirkan dia. Ala-ala penyelamat, ala-ala si Sarwendut Gunung Kawi ini, ala-ala ngambek anaknya makan mie. Emang kenapa kalau anak kau makan mie langsung mati, anak kau makan mie 2 kali sebulan? Cuy, netizen cari cepetan. Jujur yang pertama kali tergila-gila sama Gio tuh Wendy. No, Bagong. Tuh, kakak lu sendiri yang bilang ternyata yang gatal puki besinya itu kau. Puki besi. Itu kakak kau yang bilang, si Sarwendut Gunung Kawi nih. Lagian kok Sarwendut kok masih mau kau sama laki kau itu? Kalau emang adik kau yang menggatal puki besinya. Tapi aku nggak percaya. Nggak mungkin si Bagong Dugong ini aja yang suka. Si Mandut Babu kau itu pun doyan nih. Soalnya kalian live bertiga nih, birahi terus nih bertiga nih. Benar-benar. Udah kalian sana, arisan berempat. Kali aja kan, kalian mau paketan, cium. Giliran. Nah, ini dia nih. Birahi katanya tadi guys. Grup birahi. Bener-bener ya, ini bener-bener perkumpulan birahi. Tapi yang dibilangnya tuh bener guys. Bagus semangat kali. Do you like banana? Do you like banana? Udah gatal kali kurasa puki besinya dia nih. Tuh, apaan tuh? Promo apa sih kayak gini?
Apa sih? Pisang besar, pisang kecil katanya. Kamu suka pisang besar, pisang kecil. Adegan apa sih ini selama ini? Kok bisa ya orang-orang jual produk semuanya, hampir semua loh dikaitkan dengan birahi. Bener-bener loh. Nggak si Bagong, nggak si Babu, nggak si Sarwendut, si Hompimpa. Birahi, cuy. Bondonya itu tangannya sering main itu. Maksudnya nggak bisa dikirim mas saya. Lagi-lagi nyindir Ruben. Tapi emang udah lama banget. Tapi pengen makan di Singapura deh. Singapura lah gitu. Yuk, Pepe yuk Singapura yuk. Bo, Pepe ke Singapura. Mau cuma buat makan oyster. Saya tahu pun duitnya. Enggak lah, 200 juta kan. Bar. Nyindir Ruben lagi guys. Main-main. Dia bentol kenapa Pak? Pada bentol-bentol Pak. Mana? Ini di sini. Ya. Satu keluarga itu enjong semuanya. Hajar Bu. Dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih fasilitas, dikasih mobil. Sampai satu keluarga, bapak, ibu, adik, teteh. Semua dikasih makan oleh penguasa rumah itu, dan itu enjong ngegonggongnya, ngalah-ngalahin enjong sesungguhnya. Apalagi tuh adiknya, enjong banget ya. Apa udah nggak puas, morotin. Terus rumah bolak-balik dibongkar supaya apa? Supaya bapaknya enjong dapat keuntungan banyak. Proyek. Balik dibongkar, makanya anaknya enjong putar otak bagaimana caranya supaya berhasil untuk memanfaatkan si pemberi ini. Nah, itulah alkisah keluarga enjong. Dan keluarga enjong ini suka mandi di lumpur. Jadi pagi ini kita temanya adalah tentang keluarga enjong ya, bukan manusia. Karena setahu gue manusia nggak ada yang seenjong itu sifatnya. Ruben Onsu, saya ingin bilang sama kamu, kamu saat ini fokusnya hanya untuk anak. Masalah Mbak Sarwenda dengan pacarnya CEU yang ganteng itu gak usah kamu pikirkan. Masalah cemburu atau segala macamnya yang ada di pikiran kamu itu buang jauh-jauh. Saat ini kamu fokus dengan dirimu, anakmu, masa depanmu. Banyak janda-janda atau gadis-gadis yang menantimu, ngantri. Sebab sudah banyak wanita yang tahu bagaimana kamu menjadi seorang laki-laki yang baik. Ganteng itu banyak, gampang dicari. Tapi yang baik kayak kamu, yang bertanggung jawab seperti kamu, yang rendah hati seperti kamu, itu banyak diidam-idamkan para wanita. Kamu bisa mendapatkan banyak wanita setelah ini. Masih banyak perempuan yang ngantri untuk kamu nikahin, sebab mereka tahu kamu itu adalah laki-laki baik-baik. Kalau Cong yang dibilang sama Mbak Sarwenda, kamu kan sudah buktikan kamu punya 2 anak, dan kamu juga sudah buktikan kamu sudah bertanggung jawab terhadap anak-anak kamu. Karena kamu tidak pernah menyakiti orang, termasuk mantan istri kamu tetap berbuat baik. Yakinlah yang datang sama kamu pasti baik-baik. Balas fitiku ya, yang dibilang RO angkat dari lumpur sebetulnya veteran ya. Nggak tahu. Nggak tahu mam. Coba deh tanya sama yang di sebelah. Nggak tahu aku. Tapi yang setahu aku ya, setahu aku nih, bertahun-tahun kenal sama orang Cina di sekitaran aku tuh banyak orang Cina kan. Kebetulan aku nih Katolik, agama Katolik ya kan. Sering ke gereja itu banyak orang Cinanya. Terus anak aku juga sekolah di sekolah yang kebanyakan orang Cinanya gitu kan. Dan aku nggak menemukan salah satu pun orang Cina yang miskin saya gitu. Sesusah-susahnya mereka itu paham lah ya.
Jadi kalau sampai diangkat dari lumpur ya paham-paham aja. Ya Tuhan, Mendalah capek aku. 200 juta. Kenapa emangnya dan 200 juta? Hah? Kenapa? Ya untuk kita yang rakyat jelata ini 200 juta itu memang wow. Tapi untuk artis itu kecil. 200 juta itu kecil. Lihat tuh, Bu Icis. Untuk anaknya yang baru sekecil Moana, itu uang sekolahnya, karena kan dia banyak lesnya juga, sama kayak Thalia. Uang sekolahnya saja 31 juta. Belum makan minum yang kayak snack, buah-buahan segala macam. Belum pakaian segala macam. Itu uang sekolahnya saja 31 juta, Bu. Coba deh lu kali, kalau contohnya mau disamain sama Moana, 31 juta kali 3 orang anak, karena kan waktu itu Oyo masih tinggal tuh sama bunda. 31 kali 3 berapa? 93. Sudah 93 juta, sudah mendekati 100 juta. Coba deh ditambah lagi sama buah-buahan, makanan yang ya, kalau anak kita mah ya makan yang harga mungkin 10.000, 20.000, itu mungkin makan seharian. Anak orang itu enggak segitu, Bu. Anak artis tidak makan buah-buahan yang apa rakyat jelata makan. Tidak sama, Bu. Coba deh. Tapi kayaknya percuma deh saya jelasin, karena kan memang menolak fakta. Harusnya kau bersyukur ada perempuan yang mau menerima kau apa adanya walaupun kau tulang lunak. Yang kedua, tiba-tiba lu minta cerai, terlalu banyak drama. Minta cerai. Yang ketiga, setelah lu minta cerai, pindah haluan. Setelah pindah haluan, tiba-tiba dekat sama si tenda biru. Yang ada di otakmu itu sebenarnya lu pengen melihat si S ini jatuh. Lu sombong, lu mengira tanpa lu si S ini gak ada apa-apanya. Tanpa lu si S ini gak bakal mampu, akan tenggelam, akan senyap. Tapi ternyata si S bisa membuktikan tanpa kamu, Cong. Dia bisa membuktikan makin bersinar, makin mengkilau. Dia sehingga ada timbul kecemburuan dalam kentimu. Bukan hatimu lagi yang cemburu, tapi kentimu yang cemburu. Ya, waktu lu dekat sama si tenda biru, gak ada yang panik. Gak ada yang peduli sama lu, mau lu dekat sama siapa. Karena orang udah pada tahu, ala-ala pura-pura, emang yakin kenti lu bisa hidup. Ya gak sih? Buktinya si tenda biru itu meninggalkan lu. Tapi giliran si S dekat sama cowok ganteng, kau tantrum. Takin tantrumnya, sampai kau posting-posting si Gio di Instagrammu. Biar orang benci sama dia. Guys, sudah lihat nggak lo nih? Tuh lo lihat sendiri ya guys ya. Sumpah ini nih kasihan banget ya. Korban ini dikelilingi sama orang-orang toksik selama ini guys. Tuh kalian lihat sendiri. Apa maksud dari statementnya coba? Emang harusnya ya kayaknya kita nih bener-bener harus menerapkan cancel culture sama nih keluarga ya. Katanya CEO, tapi sering banget muncul di live 24 jam, bahkan setiap gue buka HP pasti ada mukanya. Sampai gue penasaran ya, Doi itu sebenarnya CEO apa sih guys? Sampai bisa 24 jam itu free. Katanya meeting, tapi tetap aja live. Sumpah guys, gong banget sih. Gong banget keluarga ini. Kayaknya bener-bener ya, korban ini setelah keluar dari keluarga ini tuh jadi bebas banget. Tapi yang jadi masalah sekarang itu guys, karena apa? Ya namanya orang tua ya, pasti memikirkan nasib anaknya. Dan nasib anaknya tuh guys, kalau lagi sama orang yang toksik-toksik kayak gini tuh, kasihan guys ya, kasihan sama psikologinya ya. Sumpah deh, bener-bener gue nggak habis pikir banget sama orang-orang yang kayak gini nih guys. Kita nih bener-bener harus bersatu buat cancel, biar mereka tuh nggak pernah sombong dan harus
jadi pembelajaran buat mereka sendiri guys. Kalau menurut lo gimana guys dengan pernyataan-pernyataan mereka kayak gini nih guys? Kadang mereka tuh suka nantangin netizen Indonesia ya. Jangankan lu, netizen Korea, orang Korea aja kalah sama kita, apalagi cuman lu doang ya. Menurut kalian gimana nih guys? Lihat anaknya. Kamu bantuin aku jualan ya? Kamu bantuin aku jualan ya. Bantuin dong. Pantas lu ngomong kayak gitu. Pantas kau ngomong kayak gitu. Gak mau anaknya. Geleng-geleng. Ini tolong ya. Ini udah gua keep nih sebenarnya. Kenapa gue jadi lupa ya. Gue kirim aja dulu. Gue simpen. Guys, jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Roy Suryo sama Dr. Tipa sudah diciduk tadi. Jadi 13 tahun kasus ijazah Jokowi ini nggak selesai-selesai. Menurut saya tuh jangan ada yang damai. Yang selama ini keluar-keluar tuh udah cidukin semua. Biar selesai kasus ini. Bosen ngelihatnya tiap hari mereka ini keluar-keluar. Mereka itu sebenarnya nggak peduli jasa Jokowi itu asli apa enggak. Ini udah dibuat sama mereka itu buat mencari uang gitu. Mereka itu ingin balas dendam. Roy Suryo dipecat sama Jokowi dulu, makanya sampai sekarang sakit hatinya Roy Suryo itu. Waduh, benar-benar parah. Bukan seragam lo. Jalan bang. Subdit Keamanan Negara Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka masing-masing berinisial RS dan TT. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Oke guys, kita lanjut kembali guys videonya guys. Ini
ada nenek-nenek membatalkan pencurian pecah kaca guys, tapi cuman dikasih imbalan 100.000. Kalau nggak viral mungkin nggak dapat bantuan dia, karena viral ini banyak yang bantu sekarang ini, mau dikasih umroh lah segala macam, tadinya cuma 100.000. Jadi kalau nggak viral ya mungkin cuma 100.000 itu aja guys ya, karena viral jadi banyak yang datang. Jadi kita tonton dulu aja guys videonya guys, ini dia videonya. Pertama gini, wah, diam aja. Dua kali ya, wah, kaca pecah, barang kaca pecah, tanah, ambil duit sini, duit. Saya Aksi heroik dilakukan Kusriyati 65 tahun, seorang juru parkir di Brebes yang berhasil menggagalkan pencurian uang 3,6 miliar rupiah dari mobil milik Kliwon Alwawan. Meski sempat dibawa kabur, uang itu kembali utuh berkat teriakannya yang membuat pelaku panik. Atas keberaniannya, Kusriyati diberi imbalan 100.000 rupiah oleh korban yang kemudian ia bagi rata dengan 3 rekannya. Kusriyati menegaskan dirinya tidak mengharapkan imbalan, hanya bersyukur uang korban selamat. Menurut kalian, apakah ini sebuah ironi karena jasa besar hanya dihargai 25.000 rupiah per orang, atau justru bukti ketulusan dan kejujuran yang semakin langka di zaman sekarang? Ada berita yang sedang viral banget sekarang. Seorang nenek lansia melakukan aksi heroik menggagalkan perampokan yang terjadi kepada seorang nasabah bank yang sedang membawa uang banyak banget, 3,6 miliar. Gagal karena aksi heroik nenek itu tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. Entah itu perampok sedang membawa senjata apa, kita nggak tahu ya kan. Tanpa dia pikirkan keselamatan dirinya, dia gagalkan. Tapi yang menjadi menarik dalam kasus ini, dalam berita ini, dan sehingga sampai viral, tahu nggak apa? Nenek ini cuma diberi sebuah apresiasi uang senilai 100.000 rupiah dengan ucapan tanda terima kasih. Menurut kalian para netizen, ini tugasnya netizen ini. Uang 3,6 miliar itu terselamatkan, tidak jadi dirampok, bahkan nenek tersebut terjadi ada cedera. Apakah sebanding dengan ucapan terima kasih yang hanya 100.000? Hah? Sebandingkah 3,6 miliar? Gimana ini? Apa hati nurani? Saya rasa yang seandainya nih kan nenek itu kan muslim ya, diberi sebuah apresiasi, ucapan terima kasih, kasih hadiah umroh, itu mungkin lebih pantas, ya kan? Tapi nenek tenang nek, rezeki sudah ada yang atur, dan semoga Allah memberikan rezeki nanti dengan cara yang Allah kehendaki, karena rezeki sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Mungkin ini ujian ya kan, nanti akan ada kebaikan-kebaikan yang akan datang untuk nenek. Sehat selalu ya nek. Nah ini tugas netizen lagi nih yang begini-begini nih. Semoga nenek sehat selalu ya. Semoga nanti untuk nasabah yang uangnya terselamatkan, dan untuk bank ya nggak tahu lah, nggak boleh disebutkan nama. Semoga kalian bisa membuka mata ya, netizen akan menyerang kalian. Oke lah, semoga nenek itu sehat ya nek. Pahlawan tak dianggap, nenek jukir yang gagalkan pencurian 3,6 miliar rupiah diberi imbalan 100.000 dan dibagi 4. Ya, aksi heroik baru saja dilakukan oleh seorang juru parkir wanita di Brebes yang diketahui bernama Kusriyati 65 tahun. Usai dirinya berhasil menggagalkan aksi pencurian uang senilai 3,6 miliar rupiah. Diketahui atas aksi heroiknya tersebut, uang senilai 3,6 miliar rupiah yang sempat dibawa kabur oleh pencuri usai membobol sebuah
semua kaca mobil akhirnya berhasil diselamatkan dengan utuh. Sontak nih ya, atas keberanian dari Nenek Kusriati ini akhirnya ia dihadiahi oleh korban uang senilai Rp100.000. Bahkan ya, menurut keterangan Nenek Kusriati ini, uang tersebut pun ia bagi dengan ketiga rekannya, sehingga masing-masing mendapatkan uang Rp25.000. Dalam pernyataannya saat ditemui di lokasi kerjanya, Nenek Kusriati pun mengaku nih ya, tidak mengharapkan imbalan apapun, yang penting uang senilai Rp3,6 miliar yang sempat dicuri tersebut dalam keadaan utuh. Wah, luar biasa banget ya keberanian dan keikhlasan dari Ibu Kusriati ini. Duh, patut diapresiasi ya untuk jukir satu ini ya. Tapi nih ya, by the way, menurut kalian ya, uang imbalan senilai Rp100.000 yang dibagi 4 ini sebanding nggak sih dengan keberanian si nenek satu ini? Coba. Kita akan memberikan penghargaan khusus kepada Ibu Kusriati karena keberaniannya dan juga kepeduliannya kepada keamanan. Polres Brebes bersama jajaran sengaja bersilaturahmi ke rumah Ibu Kusriati yang kemarin telah viral menjadi sosok pahlawan, telah berhasil menggagalkan tindak pidana kejahatan. Tentunya ini memberikan inspirasi kepada masyarakat yang lain untuk peduli terhadap keamanan lingkungan dan juga keamanan publik. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Kusriati dan kami juga berpesan kepada masyarakat yang lain apabila melihat adanya tidak kejahatan agar segera melapor kepada kepolisian melalui call center 110.